Halo semuanya, selamat datang kembali bersama saya Ahmad di channel Rajin Ngoding. Oke semuanya, mungkin di video kali ini saya akan membagikan video tentang aplikasi yang saya gunakan untuk ngoding ini. Dan saya akan menjelaskan masing-masing kelebihan dan kekurangannya. Banyak yang nanya saya mau menggunakan aplikasi apa, dan saya akan menjawabnya di video kali ini. Nah, seperti kalian lihat, di sini saya menggunakan 4 aplikasi untuk ngoding ya. Langsung aja kita yang pertama akan membahas decoder. Nah, kita buka dulu aplikasinya. Nah, di decoder ini mungkin kalian sudah tahu ya aplikasi ini. Namun di sini saya akan membahasnya lagi. Dimulai dari fitur-fiturnya. Decoder dari segi fitur sangat rekomendasi buat kita yang pemula dan ngoding di Android. Decoder mendukung banyak bahasa pemrograman, mulai dari Java, PHP, C++, Cpagar dan lainnya ada di sini. Tentunya HTML, CSS dan JavaScript sudah sangat didukung ya. Kita klik Start Coding. Nah, di sini kita pilih Create Project. Di sini kalian juga bisa mengupload project kalian yang dari ini. Kita contohin dulu. Nah, kalian bisa upload file kalian yang ada di file manager. Di sini saya tidak akan menguploadnya, tetapi membuatnya. Create project. Nah, di sini tuh kita banyak pilihan untuk memulai coding. Mulai dari Node.js, PHP, Kotlin. Di sini kita bisa menggunakannya dan menjalankannya. Sangat membantu ya. Di sini saya akan mencontohkan HTML aja deh. Mana nih? Nah, ini review. Nah, tunggu ya teman-teman. Kita instruksinya hapus aja di sini silang. Nah, di sini kita langsung disambut oleh tag atau kerangka dasar pada HTML. Di sini kita bisa langsung start. Tunggu ya teman-teman. Koneksinya agak ini teman-teman, agak lemot. Di sini untuk membuka aplikasi ini harus terkoneksi dengan internet ya. Nah, ini kalian bisa dilihat dari browser, konsol. Tapi saya belum pernah nyoba ini. Konsol belum paham. Nah, oh yang tadi konsol kali. Failure to get. Kita silang dulu. Kita coba lagi di browser. Failure to get apart from Turing balance. Kita coba di Chrome deh. Nah, ini teman-teman, kita bisa melihat codingannya. Nah, kita juga bisa, kita keluar dulu. Kita juga bisa melihat atau mencari kode orang lain ya di feed ini. Nah, kita bisa mengcopy atau melihat kode milik orang lain sebagai referensi untuk belajar. Please give me star. Nah, ini teman-teman kelebihan decoder ini, fitur-fiturnya kita bisa melihat kode milik orang lain. Jadi ini sangat membantu ya untuk bahan referensi kita, referensi belajar di Android ini. Nah, seperti ini teman-teman, lumayan banyak ya kodenya. Oke, ini kelebihan-kelebihannya ya. Nah, kita banyak fitur-fiturnya di sini. Present di bahasanya, misalnya ini C++, Python,
HTML, dan masih banyak lainnya. Namun, kita akan membahas kekurangannya. Di sini kekurangannya adalah ketika kita membuat codingan, ketika kita save as dengan nama review. Nah, ini tuh udah tersave di decodernya, itu udah tersave. Namun ketika kita buka di file manager, ini project ini tidak akan ketemu ya teman-teman. Nama project review ini tidak bakal terlihat di file manager kita. Nah, inilah kekurangan untuk aplikasi decoder ini. Nah, menurut kalian gimana nih? Tertarik gak buat nyoba? Menurut saya sih wajib coba ya, karena kita bisa di sini untuk bahan referensi melihat kode milik orang lain, kita jadikan bahan ajaran buat kita di sini. Nah, kita bisa sharing-sharing di sini. Maksudnya melihat kode-kode orang lain sebagai referensi dan bahan ajar. Nah, inilah untuk review aplikasi decoder ini. Kita kembali, dan yang kedua di sini saya akan membahas CXX Droid. Nah, di CXX Droid ini aplikasi yang saya gunakan atau yang saya sering gunakan untuk melatih membuat project C++ ini, membuat project program C++ yang nantinya saya akan bagikan di video channel YouTube saya. Di sini saya latihan di sini ya teman-teman. Selain di laptop, saya juga latihan di Android agar terbiasa. Nah, di sini itu berbeda dengan decoder teman-teman. Di CXX Droid ini kita tes aja deh. Kita bisa save as. Nah, maka ini langsung ke file manager kita. Kita bisa memilih folder yang akan kita akan taruh atau kita akan kumpulkan project kita. Kita juga bisa di sini new folder, misalnya tes ya, tes. Nah, di sini saya sudah membuat project testnya. Kita select folder, dan kita di sini buat C++, new file C++. Nah, maka akan tersimpan di file manajernya. Nah, tentu saja ini membantu ya teman-teman. Ketika kita latihan bikin project, kita save di satu folder. Nah, itu untuk menjadi bahan perbandingan buat kita. Misalnya project yang pertama kita bikin tuh kurangnya apa sih? Nah, kita akan taruh di folder project latihan kita dan kita kumpulkan di situ menjadi buat bahan ajar dan introspeksi buat kita ke depannya. Nah, inilah kelebihan CXX Droid ini dibanding decoder ya. Di sini kita juga bisa install library. Nah, tapi saya masih belum paham ya, karena saya jarang menggunakannya. Di sini saya masih belajar bahasa C++. Jadi untuk library seperti ini, mohon maaf, saya masih belum paham. Nah, seperti ini. Tertarik menggunakan aplikasi ini? Ya, tentu saja buat kalian yang ingin belajar bahasa C++, silahkan install aplikasi ini. Nah, untuk aplikasi ini hanya mendukung bahasa program C++ ya, yang pernah saya coba. Tapi saya masih belum paham ini library tujuannya apa. Saya masih belum paham ya teman-teman. Jadi di sini saya tidak bisa menjelaskan. Oke, kita langsung ke aplikasi ketiga yang saya gunakan. Di sini ada Sublime Text. Nah, mungkin teman-teman yang sering lihat video saya di channel ini tidak asing dengan aplikasi ini ya. Ya, ini aplikasi yang saya sering gunakan untuk membuat project website HTML. Di sini kita bisa membuat dan save as filenya ini ke folder. Nah, kita tinggal
sebutin aja atau tulis nama folder yang ingin kita pilih, dan maka otomatis akan tersimpan. Nah, ini sangat membantu buat kita seperti CXX Droid tadi ya, berbeda dengan decoder. Namun untuk fitur-fiturnya ini sangat terbatas teman-teman. Di sini kita hanya bisa ngoding aja teman-teman. Ngodingnya juga cuma bahasa atau ngoding untuk membuat website kayak HTML, CSS, JavaScript, PHP dan lainnya di sini. Tapi PHP-nya juga bukan PHP internal ya teman-teman. Menurut saya ini PHP yang PHP juga kayaknya nggak bisa mendukung, soalnya PHP itu kan butuh server gitu. Jadi di sini tuh hanya mendukung HTML, CSS dan JavaScript. Sangat terbatas ya. Mungkin kalian bisa menggunakannya hanya untuk sekedar latihan 3 materi itu. Oke. Oh ya, di sini juga ada kekurangan di HP saya. Di HP saya ini ketika saya menggunakan Chrome untuk melihat hasilnya, maka seperti ini teman-teman. Nah, akses file ditolak. Saya nggak tahu ini kenapa, tapi teman saya yang menggunakan aplikasi ini bisa kebuka, tapi saya nggak tahu kenapa di HP saya ini akses filenya ditolak. Oke, inilah kekurangan dari Sublime Text, aplikasi Sublime Text ini. Oke, kita langsung yang terakhir nih, aplikasi iCode yang saya baru gunakan kemarin ini. Ketika saya membuat project dan ingin membuka hasil projectnya di Chrome, yang ketika saya menggunakan aplikasi Sublime Text ini, saya tidak bisa tidak bisa membukanya di Chrome. Nah, maka saya coba aplikasi iCode ini dan ternyata di sini tuh bisa teman-teman. Kita pilih semua dulu deh. Nah, di sini kita ganti nama terlebih dulu, test.html. Nah, langsung di sini kita bisa lihatnya in-app atau browser. Nah, kita akan coba di browser terlebih dahulu. Nah, seperti ini teman-teman. Kita bisa, dan di sini juga kita bisa melihat apa yang errornya ya. Nah, kita juga bisa lihatnya langsung dari aplikasi tanpa harus membuka browser. Di sini kita save as, pilih folder. Nah, terserah kalian mau pilih folder yang mana untuk menyimpannya. Sebagai contoh, di sini saya dipilih di sini dan simpan di sini, maka akan tersimpan. Nah, untuk fitur-fiturnya saya masih belum teman-teman, masih belum paham, soalnya baru 1 hari saya menggunakan aplikasi ini. Namun saya sudah tertarik ya, karena untuk desainnya sendiri cukup memanjakan mata. Nah, tertarik untuk menggunakan aplikasi ini? Menurut saya sih, saya saranin pindah aja teman-teman. Pindah ke aplikasi ini untuk kalian yang ngoding di Android. Nah, mungkin ini aja video reviewnya, dan di sini saya tidak melebih-lebihkan dan mengurang-ngurangkan masing-masing aplikasi. Di sini saya hanya membagikan pengalaman saya menggunakan masing-masing aplikasi ini. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.